Ada pria-pria yang terus hidup dalam ingatan seorang wanita. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau berapa banyak orang baru yang datang dalam hidupnya. Pria-pria ini tidak selalu yang paling tampan, paling kaya, atau paling mudah diajak hidup bersama. Mereka tetap melekat karena alasan yang jauh lebih dalam. Siapa diri mereka ketika bersama wanita itu, dan posisi apa yang mereka ambil dalam dinamika hubungan tersebut. Yang menarik, kebanyakan pria bahkan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya mampu menjadi pria seperti ini. Mereka mengira menjadi tak terlupakan adalah soal keberuntungan atau bakat langka. Padahal kenyataannya, itu adalah hasil dari cara hidup tertentu dan kekuatan batin yang dibangun. Ini bukan tentang kata-kata manis atau ilusi romantis. Musik. Ini tentang apa yang benar-benar bekerja di dunia nyata. Banyak pria menghabiskan bertahun-tahun mengikuti saran yang membuat mereka terasa aman dan nyaman, tetapi justru mudah dilupakan. Wanita mungkin tidak mengatakannya secara langsung, namun di tingkat yang lebih dalam, mereka jelas merasakan perbedaan antara pria yang berusaha menyenangkan dan pria yang hidup dengan harga diri. Pria yang tak terlupakan bukanlah pria yang selalu memberikan apapun yang diharapkan darinya, melainkan pria yang menciptakan keseimbangan antara penerimaan dan batasan. Ia bisa mendukung tanpa menghilang, ia bisa hadir tanpa kehilangan dirinya sendiri. Musik. Dan justru karena itulah, ia menjadi tolok ukur yang digunakan seorang wanita untuk membandingkan pria-pria lain. Pria pertama adalah pria yang tahu kapan harus pergi. Dunia mengajarkan pria bahwa jika seorang wanita penting, maka mereka harus bertahan sampai akhir, bersabar, membuktikan diri, berjuang, dan menunggu. Namun kenyataannya, pria yang tak terlupakan bukanlah mereka yang bertahan tanpa batas, melainkan mereka yang mampu bangkit dan pergi ketika rasa hormat sudah hilang. Pergi adalah pesan tanpa kata. Itu mengatakan, hidupku lebih besar daripada hubungan ini. Bagi seorang wanita, hal ini terasa seperti tanah yang tiba-tiba runtuh di bawah kakinya. Karena kebanyakan pria bahkan takut membayangkan langkah seperti itu. Mereka memohon, mencari pembenaran, berjanji akan berubah. Tetapi pria yang pergi dengan tenang menunjukkan kekuatan yang sulit diabaikan. Itu bukan sikap dingin atau kejam, melainkan keteguhan batin. Pada saat itulah rasa hormat muncul, bercampur dengan kecemasan dan rasa ingin tahu. Musik. Dia menyadari bahwa kendali bukan lagi ada di tangannya, dan itulah yang membuat pria itu tak terlupakan. Pria yang pergi lebih dulu mengubah dinamika kekuasaan dan menunjukkan bahwa pilihan tetap ada di tangannya. Pria kedua adalah pria yang tidak pernah mengemis. Banyak pria tanpa sadar melakukan ini. Satu pesan lagi yang tak dibalas, satu permintaan maaf tambahan, satu pengorbanan lagi demi menjaga kedamaian. Namun setiap tindakan seperti itu perlahan menurunkan nilai mereka di mata wanita. Seorang wanita secara naluriah menguji seorang pria, melihat apakah dia akan runtuh di bawah tekanan. Dan ketika seorang pria mengemis, ia sebenarnya berkata tanpa kata-kata, persetujuanmu lebih penting daripada hargaku. Itu bukan cinta, melainkan ketakutan. Dan ketakutan tidak meninggalkan kesan mendalam. Pria yang tidak mengemis menunjukkan hal sebaliknya. Ketika wanita menjauh, dia tidak mengejar. Saat wanita diam, dia tidak membanjiri dengan pesan. Jika wanita mengancam pergi, dia tidak hancur, dia tetap utuh. Disinilah konflik batin muncul. Musik wanita itu mulai meragukan pengaruhnya atas pria tersebut, dan keraguan itu perlahan berubah menjadi ketertarikan. Seorang wanita tidak melupakan pria yang memilih dirinya sendiri daripada merendahkan diri. Pria ketiga adalah pria yang harus dia kejar. Sebagian besar pria menghabiskan hidup mereka mengejar wanita, menganggap itu hal yang wajar. Musik, mereka mengorbankan waktu, tujuan, bahkan prinsip demi perhatian. Namun semakin mudah dijangkau seorang pria, semakin cepat pula ia kehilangan nilai. Apa yang tidak perlu diperjuangkan, jarang dihargai. Pria yang harus dikejar membalikkan pola yang biasa. Ini bukan tentang pengejaran fisik, melainkan investasi emosional. Wanita mulai berpikir, bertanya-tanya, menganalisis. Dia mulai berinvestasi. Dan apapun yang diinvestasikan seorang wanita, secara emosional, akan melekat dalam ingatannya. Pria seperti ini tidak mengorbankan hidupnya demi pesan singkat. Fokusnya tetap pada jalannya sendiri. Ketika wanita menyadari bahwa dia bukan pusat dunianya, nalurinya bangkit.
Dia ingin mengambil tempat di sampingnya, bukan karena pria itu tidak tersedia, tetapi karena ia bernilai. Pria ini dikenang karena ia harus diperjuangkan. Pria keempat adalah pria yang tidak bisa dikendalikan. Wanita bisa menguji batas melalui diam, ledakan emosi, atau ultimatum. Pria yang lemah menyerah demi menjaga ketenangan sesaat. Pria yang kuat tetap tenang. Dia tidak panik, tidak membela diri secara berlebihan, tidak mencari persetujuan. Ketika dikatakan, jika kamu tidak melakukan ini, aku akan pergi. Dia menjawab dengan tenang, itu keputusanmu. Dan pada saat itu, sesuatu berubah. Seorang wanita mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi dia merasakan rasa hormat. Kontrol menghancurkan daya tarik. Ketidakmampuan untuk dikendalikan membuat seorang pria berbeda. Wanita melupakan mereka yang bisa mereka kendalikan dan mengingat mereka yang tidak bisa mereka hancurkan. Kelima, pria yang memiliki standar. Kesalahan paling umum adalah menurunkan standar demi mempertahankan seorang wanita, mentoleransi keterlambatan, kurangnya rasa hormat, atau perilaku yang tidak pantas. Semua itu dilakukan karena takut kehilangan. Namun saat Anda menerima kurang dari yang pantas, Anda mengajarkan orang lain untuk tidak menghormati Anda. Pria dengan standar tidak berteriak atau mengancam. Ia dengan tenang menetapkan batas dan siap pergi jika batas itu dilanggar. Posisinya jelas dan wanita merasakan bahwa untuk tetap berada di sisinya, ia harus memenuhi standar tersebut. Hal ini mendorong pertumbuhan dan investasi. Itulah sebabnya pria seperti ini sulit dilupakan. Keenam, pria tanpa rasa takut. Ketakutan akan kehilangan, takut membuat marah, takut sendirian membuat pria menjadi reaktif. Dia menyesuaikan diri, ragu-ragu, dan mengalah. Pria seperti ini mungkin hadir, tetapi tidak menginspirasi kekaguman. Wanita hanya mengingat pria yang memancarkan kekuatan. Pria tanpa rasa takut berbicara jujur, meninggalkan situasi beracun, dan tidak bertahan dalam hubungan hanya karena kekosongan. Nilainya tidak bergantung pada kehadiran seorang wanita. Dia mungkin kehilangan seseorang, tetapi tidak pernah kehilangan dirinya sendiri. Kebebasan batin inilah yang tertanam lama dalam ingatan. Ketujuh, pria yang menjadi pelajaran. Wanita tidak melupakan pria yang mengubah cara pandang mereka terhadap diri sendiri. Dan hubungan bukan lewat ceramah, melainkan melalui contoh hidup. Ia menunjukkan bahwa rasa hormat adalah standar, bahwa cinta tidak sama dengan kendali, dan bahwa keintiman tidak dibeli dengan pengorbanan diri. Ia tidak mencoba mengubah wanita itu. Ia hanya hidup sesuai prinsipnya. Dan karena itulah wanita belajar, bahkan jika ia menolak pada awalnya. Pria seperti ini menjadi titik balik dalam kisah hidupnya. Ia tidak bisa dihapus, karena ia bukan sekadar seseorang, melainkan sebuah fase pertumbuhan. Wanita mungkin bertemu banyak pria, tetapi hanya sedikit yang tinggal selamanya. Dalam ingatan, dalam perbandingan, dalam perasaan. Pria yang tak terlupakan tidak mengemis, tidak hidup dalam ketakutan, tidak membiarkan dirinya dikendalikan, dan tidak mengkhianati dirinya sendiri demi persetujuan. Ia hidup dengan kekuatan, kejelasan dan harga diri, musik, dan justru karena itu, bahkan setelah ia pergi, ia tetap ada.